kejadian alam kamu sudah menjadi kita. Oh ini ada 145 white bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ini masih merupakan video seputaran pameran Gias 2025 yang dilakukan di SBD City Tangerang. Di konten sebelumnya kita sudah membahas armada yang ada di booth karoseri New Armada Magelang. Untuk kali ini kita berpindah ke karoseri yang ada di Jawa Timur, yaitu karoseri Tentrem Kota Malang. Kira-kira membawa armada apa aja dan bagaimana untuk bodinya? Yuk kita intip dan kita review armadanya. Gak usah lama, ikuti terus videoku kali ini. Oke teman-teman, tampak seperti ini untuk All New Avante D1 ya. Oke, ini pakai sasis Volvo B11R 450 horsepower, active control Euro 5. Itu velgnya pakai velg aluminium standar pameran ya, velg aluminium. Terus untuk lampu bagian depannya seperti ini teman-teman. Lampu bagian depannya seperti ini. Nah, ini ada lampu seperti ini, terus ada fog lamp. Terus ada ini kalau sen nyala teman-teman. Nah, ini yang atas dua ini lampu tembak, tengah lampu utama, yang bawah sendiri kebalik teman-teman, yang bawah dua ini lampu tembak, tengah lampu utama, yang belakang sendiri itu ini fog lamp teman-teman. Informasinya seperti itu. Oke, yuk kita keliling dulu ke bagian belakangnya mungkin. Lihat sini. Oke, yuk kita ke bagian belakangnya, kita lihat lampu bagian belakangnya. Karena ini pakai sasis triple axle dari Volvo, jadi pintunya di bagian tengah ya. Dan di bagian tengah ada toiletnya teman-teman. Gitu. Dan sasis Volvo itu memiliki dua varian, ada Volvo B11R 450 horsepower untuk sasis triple axle atau sasis tronton, dan Volvo B8R 330 horsepower untuk yang tipe non tronton gitu teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya nanti kita lihat di unit yang lainnya aja mungkin ya. Nah, seperti ini sekilas kita lihat lampunya teman-teman. Nanti lebih jelasnya kita lihat di unit yang lainnya ya. Lagi rame nih. Oke teman-teman, yuk kita masuk ke dalam interiornya Avante D1, All New Avante D1 ya. Untuk kabin krunya seperti ini, terus ada kendang macan di bagian bawah. Yuk kita naik ke atas ya. Oke. Di bagian depannya ada dua kabin sleeper teman-teman. Bagian depan sini ada konfigurasi 21. Yuk kita coba duduk, dipakai seatnya by Rimba Kencana ya. Oke, kita coba seatnya seperti ini teman-teman. Ini ada cup holder untuk naruh air mineral, terus ada buat naruh snack. Sini double leg-rest ya. Nah, double leg-rest. Sini ada reclining seat untuk merupakan seat. Terus ini ada meja teman-teman. Di sini ada mejanya. Kita tutup aja. Sini ada mini pantry. Terus di depan ada LCD TV ini. Oke, untuk atasnya tetap sama. Ada dua lever AC, dua lampu baca teman-teman. Serta di setiap seatnya ini ada colokan untuk ngecas handphone saja, tidak untuk ngecas yang lainnya ya. Seperti ini inter Avante D1 milik BOM Trans, ini pukul 12:10 ya. Oke, yuk habis ini kita lanjut review bagian belakangnya. Di bagian depannya kan ada dua kabin sleeper, terus di
bagian sini ada super eksekutif, ada seat 21. Terus kita cek bagian belakang, habis itu kita review unit Avante H8 single glass, kita review eksterior maupun interiornya. Yuk kita ke belakang dulu. Di sebelah sini ada mini pantry ya, pakai pintu tengah, jadi ada toiletnya di bagian tengah ini teman-teman. Toiletnya di sini. Toiletnya kita ke bagian belakang. Bagian belakangnya seperti ini teman-teman, ada double leg rest, terus seatnya sama kayak gini, seat SE, tapi ada tambahan avot tuh, terus privat ya, ada skatnya tersendiri, cuman ada 3 seat aja. Terus di bagian atasnya ada kompartemen bagasi atas buat naruh tas-tas kecil kalian selama on board dalam perjalanan, bisa banget. Terus lain-lainnya sama, cover AC, terus lampu tengahnya juga sama, pakai lampu one way teman-teman, lampu one way yang dijamin terlihat mewah teman-teman. Lagi di mode malam, lampunya nyala, wah mewah banget ya. Oke, yuk kita lanjut review yang Avante H8 single glass. Oke teman-teman, kita lanjut review yang Avante H8 single glass ya. Overall untuk lampu depan dan lampu belakangnya sama kayak yang Avante terbaru. Hashtagnya jangan lupa Avante baru, era baru teman-teman. Yang berbeda hanya di varian sama sasisnya aja ya. Kalau tadi kita review yang Avante D1 milik PO M-Trans, kita lanjut review yang Avante H8 single glass milik PO Tam Wisata teman-teman. Cakep ya. Untuk selendangnya seperti ini. Ini warnanya biru teman-teman, tapi kalau hazard atau ngeriting itu nanti warnanya oranye ya ini ya. Jadi selendangnya pakainya lampu teman-teman, asli cakep deh, cakep pakai banget pokoknya. Seperti ini. Untuk sasis pakai sasis Mercedes-Benz OH1626S dengan transmisi manual Euro 4 teman-teman. Serta emisi gas buangnya itu lebih ramah lingkungan ya, karena emisi gas buang Euro 4 teman-teman. Dengan kaca single glass pakai Avante baru, wah cakep ya. Dari depan, dari samping, dari belakang tampak gahar, tampak mewah teman-teman. Apalagi di bagian interiornya, wah, kalau lampu one way-nya nyala, wah, terkesan mewah teman-teman. Yuk habis ini kita review bagian interiornya ya. Mantap ya. Oke, yuk teman-teman kita review bagian interiornya. Interiornya seperti ini. Tuh dashboardnya masih sama teman-teman. Ini ada seperti ini teman-teman. Konfigurasi seatnya 22, pakai leg rest, seatnya by Hai Rimba Kencana ya. Wah, jumbo ini. Ini ada bantal yang bisa di-adjust naik dan turun ya. Seatnya seperti ini, ada safety belt atau sabuk pengaman, terus ada leg rest teman-teman. Kita coba duduk. Nah, ini ada cup holder buat naruh air mineral. Terus ini leg restnya, tuh loverasnya tetap sama, 2 lover AC, 2 lampu baca teman-teman. Dan setiap seatnya ada port USB. Port USB ini untuk ngecas HP, tidak berbeda untuk cas yang lainnya ya. Gitu. Tam Wisata, Tam PO Tam PW Class, kemungkinan ini buat jalan reguler. Coba kita ke belakang mungkin ya. Yuk kita ke belakang. Oke. Di sini juga ada kompartemen bagasi atas buat naruh tas-tas kalian. Ketika on board tas kecil bisa banget masuk ke sini teman-teman. Di bagian belakang ini ada mini pantry, ada smoking area teman-teman. Ada mini pantry, sama ini ada toilet ya. Yuk kita lihat toiletnya. Seperti ini toiletnya teman-teman. Toilet ini digunakan saat bis berjalan dan hanya buang air kecil, tidak untuk buang air besar ya, gitu. Cakep. Ini ada mini pantry-nya. Seperti ini mungkin sekilas review interior dari unitnya Avante H8 single glass. Habis ini kita lanjut review unit selanjutnya. Mungkin di sebelah ini ada Velocity, ini bis listrik. Yuk kita review teman-teman. Oke teman-teman, ini Velocity
electric bus. Ini pakainya Wintron teman-teman. Cakep ya. Seperti ini untuk bagian lampu depannya. E-Velocity. Ini berarti unit ketiga yang ada di hal 11 dari karoseri Tentrem. Karena karoseri Tentrem memamerkan banyak unit teman-teman. Ada yang di hal 11, ada yang di bagian luar, terus ada yang di bootnya Hino deh. Tadi sudah handover di punya Hino ya. Yuk kita mungkin lihat yang Velocity. Kita sepil tipis-tipis saja yang Velocity ya. Oke teman-teman, kita lihat bagian interiornya seperti ini. Ini pakai Wintron bis listrik. Wah, cakep ya. Bodinya Velocity. Ini ada seperti ini. Pada duduknya seperti ini. Kita lihat kabin kemudinya. Ini Wintron. Ini. Cakep ini. Asli. Yuk kita review yang multi class mungkin. Bis multi class kita review yang D2. Oke teman-teman, habis kita review yang Velocity, Velocity, kita review yang Avante H8 multi class teman-teman. Ini Avante H8 multi class. Untuk sasisnya pakai sasis Mercedes-Benz OH1626 teman-teman. Sama Mercedes-Benz OH1626 dengan transmisi manual Euro 4 ya teman-teman. Yuk habis ini kita review bagian interiornya, karena overall mulai dari spion, lampu depan, selendang, terus lampu belakang itu sama. Jadi kita langsung masuk ke dalam interiornya karena interiornya menarik nih. Dan unit ini sudah handover kepada PO Yesue. PO Yesue adalah salah satu perusahaan otobus yang cukup terkenal asal Pulau Kalimantan teman-teman. Gitu. Yuk kita langsung masuk ke dalam interiornya ya. Oke teman-teman, kita lihat ke dalam interiornya. Untuk kabin pengemudinya seperti ini. Terus tetap sama, ada kandang macan untuk istirahat kru di sebelah sini ya. Standar. Yuk, nah naik ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Ada 2 captain seat di bagian depan. Terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di 12 eksekutif seat, eksekutif ya, dengan double leg rest teman-teman. Grand Captain Premier seperti ini, 2 captain seat ya. Oke, yuk kita lihat di bagian belakang. Black rest, atasnya tetap sama, 2 level AC, 2 lampu baja ya, dan ada kompartemen buat penyimpan tas ketika teman-teman on board atau ngetrip armadanya. Tas-tas kecil itu bisa masuk teman-teman. Gitu. Sini yuk kita lihat di bagian belakang. Di situ baru kita lanjut review yang Avante D2 milik Epastar. Oke teman-teman, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 AB ya. A ini artinya atas, B itu artinya bawah. Kalau di karoseri Tentrem sleeper tuh dinamain priority ya. Jadi ada di kelas Grand Captain, kelas Captain, terus kelas eksekutif, dan ada kelas priority. Oke, di sini pakainya ini teman-teman. Jadi lebih privasi ya. Pakainya kayak pintu sliding gitu. Lebih privasi, terus ada korden. Sini ada armrest bisa dinaik turunin. Sini ada safety belt. Yang mau berjalan teman-teman jangan lupa pakai safety belt ya. Terus ada reclining seat buat ngerbain seatnya ini. Terus ada ini apa namanya, AVOD, audio video on demand teman-teman. Atasnya tetap sama seperti itu. Ada lover AC gitu. Cakep. Di sini ada meja nih teman-teman di sini ya, di dalamnya. Oke, yuk kita lanjut review yang Avante D2. Tapi sebelum nonton videonya, sebenarnya jangan lupa like, comment, jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa loncengnya agar tinggal video terbaru dari FA Invest. Yuk kita review yang Avante D2 ya.
setelah kita review yang Avante ya 8 multi class, kita lanjut ke Avante D2 overall, lampu depan, lampu belakang, terus selendang bawah sama spion overall nggak ada perbedaan sama unit-unit yang lainnya. Berarti kita langsung lihat bagian samping seperti ini teman-teman. Untuk selendang bagian atasnya hampir sama tapi lebih kelihatan simple ya untuk saat ini. Oke, untuk sasis ini pakai sasis Volvo B11R 450 horsepower, active control Euro 5 teman-teman. Jadi mesin gaspangnya itu lebih ramah lingkungan. Nah, ini pakai sasis triple axle dengan bodi Avante D2 atau Avante double decker. Kita lihat seperti ini. Wah, grillnya cakep ya, kelihatan ganteng pakai baget asli. Terus ini pakai seperti ini teman-teman. Untuk mufflernya sporty banget asli. Yuk kita langsung masuk ke dalam ya. Oke teman-teman, yuk kita masuk ke dalam interiornya. Di bagian sini ada toilet digunakan untuk air kecil dan saat bis berjalan. Yuk kita langsung ke lantai 2 dulu. Konfigurasi seatnya 21 ya, kita coba di seat yang satu ini aja ya. Ini milik PO Epastar, ini ada tulisannya nih Epastar, pakai seat by Hayrimba Kencana yang jumbo teman-teman. Jadi ini ada cup holder, terus di sini ada cranking seat untuk merebahkan seatnya, terus ada leg rest, ada cup holder buat naruh air mineral. Sudah safety belt sama perjalanan teman-teman bisa gunakan safety belt ini ya. Sini kita lihat di bagian bawah. Nah, bagian bawahnya full sleeper teman-teman. Tetap sama, 2 lover AC, 2 lampu baca ya. Atau seperti itu. Listingnya jangan lupa Avante baru, era baru teman-teman. Oke. Yuk kita lihat yang bagian bawah. Untuk lantai satunya seperti ini teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabin sleeper. Kalau di bawah ini buat naruh bagasi ya. Seperti ini ada TV, terus ada ini port USB untuk ngecas handphone aja. Terus ada cup holder, terus buat naruh barang. Terus ini lover AC-nya teman-teman seperti ini ya. Cakep nih lover AC-nya, lover AC baru teman-teman. Seperti ini. Sini ada armrest buat sandaran tangan. Kita mulai dari yang pertama. Ada seat belt. WC. Itu toilet nah. Oke teman-teman, ini next kita review salah satu unit dari PO asal Probolinggo. Ini udah di handover ya? Udah di handover, dan ini sold to PO Pranata nih teman-teman. Nah ini Pranata Avante H8 yang sudah menggunakan mode generasi ketiga. Jadi lampunya sudah di rework ya, depan, belakang, kanan, kiri. Ya, udah ganti semua, nih keren. Kurang lebih untuk penampilan eksteriornya sama seperti yang ada di dalam tenda di hall 11 ya. Cuman bedanya di sini ini nggak pakai livery default dari Tentrem yang tulisan Avante, terus ada siluet 3 generasi Avante, tapi ini pakai liverynya PO-nya langsung ya teman-teman. Mantap. Ini pakai sasisnya Mercy OH1626L. Nah ini ya, yang tentu saja sudah di build up air suspension langsung dari pabrikannya. Nah, udah pakai velg Alcoa ya ini ya. Hobi modif ya. Hobi modif. Nah ini kira-kira ditambah apa ya? Adminnya udah nyepil-nyepil di IG. Katanya ditambahi apa? Nah langsung di follow aja ini ya, Pranata Transport. Nah untuk teman-teman daerah Probolinggo yang mau nyewa, siapa tahu dapat unit terbaru ini. Pasti beli yang banyak. Yuk kita lihat interiornya. Untuk eksteriornya sama ya teman-teman ya, mesinnya.
Nah, ini kita masuk. Wah, ini interiornya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini spek pariwisata menggunakan seat by Hairi Mangencana. Halo. Ini yang sudah dikasih jahitan Pranata Transport ya ini ya. Nah ini keren. Nah, dengan kasih silhouette warna biru. Duduk Mas Baim. Oke, kita review dari segi interiornya. Ini detail-detailnya dapat ya, tulisannya enjoy with us. Ini tagline dari Pranata. Cukup lumayan ramai ya teman-teman ya. Jadi kita reviewnya yang bisa kita review saja. Untuk kuncinya default pakai by Hairi Mangencana. Ini ya, ini ada cup holder, terus seharusnya di sini ada, oh nggak ada USB ya, port USB-nya ya. Oh di atas ini pasti nanti. Ah ini ada port USB ya ini ya teman-teman ya, USB Type biasa sama yang Type C. Ini untuk kalian yang pengguna user iPhone, jangan khawatir. Untuk lampu ambiennya sekarang ini perpaduan antara warm white sama lampu RGB. Wah keren ini ya. Ini menambah rasa elegan juga ya, kece juga ya. Soalnya PO Pranata ini kan hobi modif ya. Apa-apa di RGB pokoknya harus kelap-kelip. Nah, itu juga ada yang ngecas ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, jadi cukup membantu. Biasanya di kursi by Hairi Mangencana juga ada port USB-nya, tapi ini sepertinya ditaruh di atas. Mantap. Total kursinya berapa ini? Sekitaran. Totalnya 50 seat, tapi berhubung spek pameran cuma 40 berapa gitu. Oh gitu. Jadi cuman 50 ya, apa namanya defaultnya ya 50, tapi untuk pameran ini aja dikasih 40 seat ya. Konfigurasi seat 22, dari Pranatanya sudah 22 juga. Terus kursinya juga by Hairi Mangencana. Berarti ini ada 3 unit ya, 3 unit Avante ya berarti ya. Ini kalau nanti rilis berarti total ada 3. Nah, unitnya bukan cuma big bus saja, Pranata ini juga punya Elf ya, MC 2 unit ya. Nah, ini. Oke, yuk kita review belakangnya. Ini gimana belakangnya? Belakang aja Mas Bayu. Oke. Ayo kita ini untuk bagian belakangnya ya. Karena ini spek wisata, jadi tanpa toilet. Let's go. Ah, nih liverynya garang ya, warna hitam ya. Ini kita review dulu sebelum malam tiba. Ini ada Mas Gatot nih teman-teman. Oke, untuk tampak belakangnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk lampu generasi ketiga dari Avante. Nah ini ya, mengadopsi dari Marco Polo G8 ya, Paradiso. Nah yang Paradiso itu cuman agak di rework sedikit sama tentrem biar ada ciri khasnya ya, keren. Nah, sama ada di situ penambahan lampu warna merah sama ada strip-stripnya itu, kayak bikin kesannya lebih sporty aja sih, keren. Hobi modif. Ini ada Pak Jundi. Jangan lupa di subscribe juga. Gimana Pak? Cakep banget. Cakep banget. Tinggal nunggu customer dari Pranata. Nah iya. Kita tunggu Avante berwarna baru punya Pranata dengan new konsep. Ya, mantap ini. Oke, ini sebelum lanjut nonton, ini tak lupa admin ingatkan jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik dari FA Info Bus. Oke.